of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship Jesus. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. I will worship you for all of my life, my life.
baik, Yesus baik bagiku sekali lagi. Ya Yesus baik Engkau Tuhan. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik, Yesus baik bagiku. Ya Yesus baik, Yesus baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau segala-galanya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami mau setia, kami serahkan segalanya. Kehidupan kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini kami ya Bapa. Kami mau serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Habakuk. Pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6. Habakuk pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat MDC. Saya punya anak usia 3 tahun. Kalau dia disuruh oleh mamanya, dia selalu melontarkan kalimat atau kata, "Kenapa?" Sebagai contoh, kalau mamanya memerintahkan anak saya untuk, "Ayo Audrey," nama anak saya, "ayo makan." Dia akan bertanya, "Kenapa makan?" "Ayo pakai baju ini." "Kenapa harus pakai baju ini, Ma?" "Ayo ke gereja." Dia akan selalu bertanya, "Kenapa harus ke gereja?" Kadang kita sebagai orang tua bisa menjawab pertanyaan itu. Namun ada kalanya kita sebagai orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak saya. Demikian dengan kehidupan kita, bukan?
Kadang ada begitu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Mengapa dan kenapa? Kenapa ya orang baik harus mati dahulu? Kenapa ya orang jujur harus menderita? Kenapa ya orang benar harus dianiaya? Bahkan kalau kita mencari alasan di Google pun tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan akan kehidupan itu. Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh seorang nabi, Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan pada ayatnya yang kedua dan keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang sedang melayani umat Israel selatan dengan ibu kotanya Yehuda. Yang pada waktu itu Yehuda di bawah pemerintahan atau ditawan oleh bangsa Asyur. Dan ketika kitab itu akan ditulis, bangsa Yehuda itu pun akan diserang oleh bangsa yang lebih galak, yang lebih ganas, yang lebih kuat dari bangsa Asyur, bangsa Kasdim. Yehuda berada di dalam titik terendah karena mereka sedang dihukum oleh Allah. Tetapi mengapa Allah diam? Memang tidak semua penindasan adalah akibat dari dosa kita dan kesalahan kita. Tetapi saat yang sama kita melakukan kebenaran, kita melakukan kejujuran, kita melakukan apa yang baik, tetap saja ada masa-masa kita mendapatkan sesuatu yang sulit. Sampai kita bertanya kepada Tuhan, kenapa dan mengapa Allah itu diam? Apakah Allah tidak mendengar? Apakah Allah tidak melihat? Apakah Allah tidak bertindak? Ketika Allah menjawab pertanyaan kenapa kepada Nabi Habakuk, jawabannya bukan sesuatu yang baik, tetapi sebaliknya sesuatu yang buruk. Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa aku akan mengirim bangsa yang lebih kuat untuk menghukum Yehuda. Pelajaran apa yang bisa kita tarik? Yang pertama, Allah itu berdaulat atas kehidupan umat manusia. Yang kedua, ini yang Tuhan inginkan atas kita. Apa itu? Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan dan kepada kedaulatannya? Masih di dalam kegalauan Habakuk yang merespon. Tetapi Tuhan ada di tempat bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Habakuk 2 ayat ke-20. Allah masih ada di dalam bait-Nya, di tempat kudusnya. Respon kita, berdiri di hadapan Allah dan tetap mempercayainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita lihat, merenung, mengambil apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa menemukan ada 2 tipe orang Kristen. Tipe orang Kristen yang pertama adalah tipe orang Kristen jika. Dan tipe orang Kristen yang kedua adalah tipe orang Kristen sekalipun. Tipe orang Kristen jika adalah akan percaya kepada Allah jika Allah mengabulkan setiap pemohonan, permintaan, kebutuhan yang ia lontarkan kepada Allah. Tetapi tipe orang Kristen sekalipun berbeda dengan tipe orang Kristen jika. Menjadi orang Kristen walaupun Allah tidak mengabulkan permintaan kita, ia tetap percaya kepada Tuhan.
Kalau orang Kristen jika adalah orang Kristen yang dikendalikan oleh apa yang dilihat, apa yang diperoleh, apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan. Tetapi orang Kristen sekalipun dia tidak dikendalikan oleh apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia percayai adalah Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupannya. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, kita mungkin bisa menggerutu oleh karena keadaan kita. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen sekalipun, kita bisa melihat keadaan boleh menggoncangkan hidup kita. Tetapi iman kita kepada Tuhan tetap mempercayai bahwa Allah tetap memegang kendali. Kalau Yesus Kristus menjadi orang Kristen jika, maka Kristus tidak akan pernah mati di atas kayu salib. Tetapi ia tahu, walaupun ia harus menderita di atas kayu salib menebus dosa kita, dan Allah tetap memberikan kedaulatannya. Filipi 2 berkata, Tuhan mengaruniakan segala nama di atas segala nama. Berangkat dari kata kesetiaan itulah yang seharusnya hari ini kita yakini untuk melangkah pada waktu-waktu yang akan datang. Biarlah pertanyaan hidup kita, kenapa, mengapa, itu berubah menjadi pertanyaan betapa. Betapa baiknya Tuhan itu, karena memang Ia baik atas hidup kita. Jika hari ini kita belum bisa melihat alasan, jawaban di balik penderitaan, bukan berarti tidak ada jawaban atau alasan. Namun jauh lebih penting ialah senantiasa untuk belajar, tetap percaya di balik penderitaan. Jesus, I believe. Oh, Jesus. Believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. We believe you. Yes, you are Lord. Hamba-Mu pada pagi hari ini berdoa untuk setiap jemaat secara khusus yang ada di MDC Surabaya. Kiranya berkat Tuhan memberi kepada kami semua kemampuan, sehingga setiap alasan dan pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, tetap iman kami kokoh di hadapan Engkau. Kalau ada jemaat yang mengalami sakit penyakit, kalau ada jemaat yang mengalami kesusahan, kalau ada jemaat yang mengalami kesendirian, bawa kami untuk tetap memiliki iman yang kokoh di hadapan Kau dan tetap mempercayai kedaulatan-Mu, bahwa
ada Tuhan yang sedang merenda sebuah peristiwa demi peristiwa, sehingga pada satu titik suatu hari nanti kami akan berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Biarkan hari-hari yang penuh dengan kesulitan seperti yang kami hadapi hari ini, iman kami tetap kuat, iman kami tetap tumbuh di tengah ketidakpastian. Karena kami percaya iman kami berada di dalam kepastian bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya atas hidup kami. Dan biarlah hari-hari kami adalah hari-hari di mana Tuhan Allah sendiri berjalan di depan, memberi penghiburan bersama dengan kami, bahkan menuntun kami menyelesaikan setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Teruslah beracara di dalam kehidupan ini. Di dalam namamu Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.